Ex pemain MU yang menjuarai Premier League, Dimitar Berbatov mengatakan Arsenal adalah the new Stoke City atau Stoke City di era yang baru karena hanya mengandalkan set piece tanpa mengandalkan bermain secara open play. Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan pertandingan antara MU melawan Arsenal yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Arsenal melalui set piece ataupun corner kick. Oke, banyak hal sebenarnya yang ingin aku bicarakan di video ini karena kaitannya dengan MU dan juga Arsenal, tim yang bisa dibilang lagi apa ya, dalam beberapa pertandingan terakhir lagi menuai hasil positif atau sedang berada di tren positif dalam dalam secara hasil kayak gitu. Cuman hal yang ingin aku bicarakan pertama adalah terkait dengan pertandingan ini. Kalau menurutku pribadi ya, kalau menurutku pribadi match ini bisa dibilang boring match gitu. Boring match dalam artian begini. Ya kalau kita melihat permainan ya klub-klub top itu banyak create chances, kemudian banyak kombinasi-kombinasi, jarak pemainnya itu dekat dan juga bisa cetak gol. Nah di pertandingan ini tim yang bisa cetak gol itu cuma satu, yaitu Arsenal dengan ya hal yang sering mereka lakukan lah dengan corner kick atau dengan bola-bola set piece yang sudah mungkin ribuan kali mungkin sudah mereka latih. Cuman ya tapi yang pertama kenapa aku bilang boring match? Yang pertama itu adalah karena nggak ada kreativitas. Berapa banyak sih yang bola yang didapatkan apa kreatif apa shoot on target yang didapatkan Arsenal di match ini selama 90 menit nggak banyak yang aku ingat ya selain dua gol yang murni betul-betul murni ya dari Saka itu pun offside kan Saka dan juga Saka, Odegaard, kemudian Havertz, bahkan Martinelli nggak begitu banyak kelihatan di match ini karena memang mereka nggak bisa melewati ataupun nggak bisa one on one melawan 3-4-3-nya si Amorim yang ketika bertahan itu menjadi 5 back. Jadi sayap mereka juga bisa dibilang terisolir apalagi penyerangnya begitu loh. Ya kalau aku boleh apresiasi mungkin ya karena man of the match-nya adalah Declan Rice ya. Mungkin aku bisa apresiasi dia karena memang di pertandingan kali ini bisa dibilang dialah yang terbaik di pertandingan kali ini. Walaupun kalau aku bilang ya nggak ada yang layak menjadi man of the match kalau aku bilang karena pertandingannya boring kayak gitu. Itu yang pertama, peluangnya sedikit. Yang kedua, ya tidak ada kreativitas gitu. Ya murni kan kreativitas itu di kedua tim ini datang dari dua pemain. Kalau di Arsenal kreativitas itu datang dari Odegaard. Odegaard dan Saka absen di beberapa laga Arsenal. Arsenal mainnya jelek walaupun bisa menang, tapi mainnya jelek, nggak ada kreativitas yang kembali lagi mengandalkan set piece yang sudah mereka latih berkali-kali. Kemudian di MU yang menjadi pemain kreatif seharusnya tadi malam itu ada dua orang seharusnya. Yang pertama Bruno Fernandes, yang ketiga itu Mason Mount. Nah, yang jadi masalah adalah kedua pemain ini tidak mendapatkan begitu banyak bola karena memang ya matchnya nggak enak untuk ditonton kalau aku bilang nggak banyak ya nggak enak ditontonnya karena Bruno dan Mason Mount dan juga Odegaard nggak banyak berkontribusi di pertandingan ini menyebabkan pertandingannya menjadi membosankan kayak gitu. Kreativitas nggak banyak, kemudian umpan-umpan progresif juga dari kedua tim nggak banyak yang menyebabkan ya kembali lagi mainnya itu membosankan. Untuk laga di jam 3:15 waktu Indonesia Barat, pertandingan ini membosankan kalau aku bilang. Nggak worth it untuk ditonton. Walaupun aku menonton 90 menit, cuman ya bukan lebih kepada ingin melihat match yang seru, lebih kepada ingin melihat sejauh mana perkembangan MU di bawah Ruben Amorim ini. Itu yang ingin aku lihat. Bukan bukan masalah menang kalahnya, bukan masalah seru nggak serunya. Aku lebih kepada ingin melihat sejauh mana MU ini bisa improve bersama Ruben Amorim di beberapa match dia megang MU. Sudah 4 match yang mungkin sama ini, walaupun ya bisa dihitung baru 2 3 mingguan sebulan lah kurang lebih dia memegang MU. Aku melihat dalam sebulan ini apa yang bisa dilakukan MU dengan pemain-pemain yang peninggalan si Bota asal Belanda yang miskin taktik. Ya, dia ngerti nggak? Jadi apa yang bisa dilakukan di apakah Erik Ten Hag-nya yang salah ataukah memang pemainnya aja yang salah kayak gitu. Itu yang ingin aku lihat kayak gitu. Bisa nggak pemain yang sama tapi dengan pelatih yang berbeda bisa menampilkan hal yang sama. Kalau gue bilang sejauh ini ya bisa menampilkan yang berbeda dalam artian ya semangat juang dan juga ya mungkin kreativitas mungkin masih sama ya, tapi satu dua sentuhan jarak pemain itu sudah mulai dekat gitu. Nah, itu yang pertama, ya pertandingan ini boring match kalau aku bilang. Nah, poin yang kedua adalah
ya Arsenal nggak akan juara dengan bermain seperti ini gitu ya. Di 2 musim sebelumnya, Arsenal itu kan menjadi title contender sebagai runner up lah di bawahnya City, di bawahnya City. Yang mana mereka sebenarnya leading dengan di atas 5 poin di 2 musim terakhir, tapi mereka berhasil disalip sama City di pekan-pekan terakhir. Murni karena apa? Mereka nggak punya pemain yang bermental juara. That's it kalau gue bilang. Apalagi di musim ini. Kau nggak bisa juara dengan hanya mengandalkan corner kick atau set piece dengan senjata utama kayak gitu. Oke, kalau misalkan set piece itu kalau aku bilang seharusnya menjadi rencana cadangan. Karena apa? Kalau misalnya kok nggak bisa main dari bawah, nggak bisa cetak gol dari bawah, oke main crossing ataupun main dari set piece baru boleh. Cuman kalau itu dilatih, kalau itu di menjadi senjata utama, itu menjadi senjata utama, itu malah akan jadi bumerang untukmu sendiri. Apalagi corner kick itu rentan untuk di counter attack karena dua backnya kalau Arsenal melakukan corner kick atau set piece kan back mereka itu semuanya empat-empatnya back mereka mungkin itu berada di kotak penalti rentan untuk di counter attack. Ya permasalahannya kita belum lihat ada tim yang bisa mengcounter, nggak ada, belum banyak tim yang bisa mengcounter permainan set piece-nya si Arsenal gitu. Kalau bisa ya selesai juga itu barang karena dua back mereka, back tengah mereka berada di depan gawang dan jaraknya 100 meter untuk mereka kembali lagi ke gawang mereka sendiri kan kayak gitu. Jadi ya makanya Dimitar Berbatov bilang bahwasanya ini tim kayak udah Stock City, the new Stock City di era baru karena hanya mengandalkan set piece atau mengandalkan bola mati untuk mencetak gol gitu. Walaupun kembali lagi lebih baik melatih satu jurus 1.000 kali daripada melatih 1.000 jurus satu kali. Bener, tapi ini different cake kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya, kalau untuk melawan tim-tim yang main parkir bus, mungkin taktik ini bisa berguna. Tapi kalau ini untuk melawan tim-tim yang mainnya itu sangat kompak, bukan kompak, yang bermainnya itu sangat bagus ya agak sulit juga gitu karena nggak apa ya bahasanya nggak bisa mereka mendapatkan terlalu banyak corner ketika melawan tim yang menguasai bolanya itu lebih banyak daripada mereka. Jadi aku lebih impress dari Arsenal di musim pertama yang mereka dapat apa yang menjadi runner up di bawah City di musim pertama mereka. Declan Rice belum datang sih kayaknya di musim itu kayak gitu. Nah itu yang kedua hanya bisa menghasilkan gol dari corner kick kayak itu Arsenal. Kemudian yang selanjutnya adalah ya kalau aku bilang secara hasil seri lebih layak kalau aku bilang karena secara permainan Arsenal juga nggak banyak menguasai permainan kan artinya mereka juga banyak berkutat di belakang, banyak berkutat di tengah, nggak banyak create changes juga dan kemudian nggak banyak shot on target juga kan kalau aku bilang. Nah dan kemudian MU juga sering bisa mengeliminasi pressing mereka ya. Jadi masalah MU nggak bisa ngepress mereka sama-sama. Artinya kedua tim ini pressingnya masih karatan. Kalau gue bilang pressing itu masih low, tidak bisa dapat bola dari hasil high press mereka gitu ya. Kembali lagi makanya aku bilang pertandingan ini lebih layak seri berdasarkan ya tidak ada satupun tim yang mendominasi, tidak banyaknya peluang yang terjadi, tidak banyaknya kreativitas yang ada. Ujung-ujungnya apa dari set piece dan juga dari corner kick juga kan apa namanya gol yang terjadi. Jadi ya kalau menurutku hasil seri lebih layak lah untuk pertandingan ini. Secara taktikal ya mungkin channel lain lebih layak lah, lebih etis lah untuk membahas. Cuman dari pandanganku itu pandanganku, tiga pandanganku. Yang pertama boring match, yang kedua ya permasalahan Arsenal mereka nggak bisa cetak gol dari bawah kasarnya dalam tanda petik. Kemudian yang ketiga adalah hasil seri lebih layak untuk pertandingan. Oke, rasaku itu aja sih yang perlu aku sampaikan terkait dengan match kali ini yang bisa aku bilang boring. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi yang nggak suka ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih.